Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kita Kak. mulai ya. Hari ini kita belajar koligatif. Kita udah pernah belajar koligatif atau belum ya sebelumnya? Lupa saya, belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak, Belum. sebelumnya. Oke. Ini materi kelas 12 berarti. Di materi kelas 12 nanti kita akan banyak mengulang sebenarnya materi-materi di kelas 10 dan kelas 11, tapi sifatnya adalah penambahan gitu ya. Nanti ada redox, koligatif adalah kelanjutan dari stoikiometri larutan gitu kan, dan apa namanya ada elektrokimia, kelanjutan juga dari redox. Nah, di koligatif ini sebenarnya kita akan banyak diingatkan kembali dengan satuan-satuan konsentrasi, gitu ya. Jadi pada saat kita belajar sifat koligatif larutan, maka ada beberapa satuan yang harus kamu ingat pada saat kamu belajar mengenai ini. Yang pertama ada yang namanya mol, yang kedua ada yang namanya molalitas, dan yang ketiga ada yang namanya molaritas, keempat ada yang namanya fraksi mol. Nah, mol itu satuan dari apa namanya konsentrasi, ya, di mana waktu di kelas 10 kita belajar bahwa untuk mendapatkan mol, ia bisa didapatkan dari 4 langkah, gitu ya. Mol bisa didapat dari gram per AR atau gram per MR, ini mol, ya. Gram per AR atau gram per MR, ini mol. Lalu yang kedua bisa didapat dari jumlah partikel, ya, dibagi dengan bilangan Avogadro L 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu bisa didapat dari M besar molaritas, ya, kali volume dalam liter. Lalu bisa didapat dari volume per 22,4, syaratnya kalau dia STP, standar temperatur and pressure. Suhu standar berapa? Suhu standar berapa? Yang STP ya, Kak? Ya, STP suhu standarnya berapa? 0. 0 derajat, tekanan 1 atm. Nah, kalau dia tidak tuliskan STP, maka dia bisa rubah jadi 0 derajat, tekanan 1 atm. Ini cara mendapatkan molnya ya. Walaupun nanti ada cara mendapatkan mol yang lain. Misal, dia tidak STP, tapi dia RTP, room temperature and pressure, di mana suhu ruangan adalah 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, maka nanti molnya itu didapat dari volume per 24,4. Lalu misalnya dia bukan STP dan dia juga bukan RTP, maka nanti molnya dapat dari gas ideal, di mana N itu sama dengan PV dibagi dengan RT, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan molalitas. Molalitas. Nah, ini M kecil, ya. Jadi kalau molal itu M-nya kecil. Nah, definisi dari molalitas itu adalah 1 mol zat, ya, dalam 1000 gram pelarut, ya. Pelarutnya dalam satuan gram, ya. Di mana nanti molalitas itu didapat dari mol per gram pelarut atau gram per mr, ini ya, gram per mr kali 1000 per gram pelarut.
Ya. Nah, ini bisa kamu dapetin. Ya, molal. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, selain molaritas, nanti ada yang namanya molaritas. Yang ketiga, molaritas. M besar. Molaritas, ini M besar. Ingat, anak kecil nggak bisa ngomong R, jadi diadel, molal. Anak besar bisa ngomong R, jadi molar. Nah, molaritas, ini definisinya adalah 1 mol zat dalam 1000 mili larutan atau 1 liter larutan. 1000 mili larutan. Atau ini saya boleh rubah ya. Jadi 1 liter larutan. Nah, ini juga bisa saya rubah jadi 1 kilogram larutan. Oke ya. Nah, molaritas itu didapat dari mol per volume dalam liter, atau bisa didapat dari gram per mr kali 1000 per volume, ya, atau bisa didapat dari 10 kali rho kali persen bagi dengan mr, gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat molaritasnya gitu ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya fraksi mol. Ya, fraksi itu bagian. Kalau kamu ingat fraksi P3 di DPR, fraksi Golkar di DPR. Nah, fraksi itu bagian. Ya, anggota DPR, anggota misalnya dari Golkar dibagi dengan seluruh anggota DPR, itu fraksi. Nah, karena di larutan, kita hanya membicarakannya dua, yaitu zat terlarut sama pelarut, maka fraksinya juga cuma ada dua, fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Gitu ya. Nah, jadi ini cuma terbagi dua nanti. Ada yang namanya XP, ada yang namanya XT. Ya, XP itu adalah fraksi mol pelarut, ya, fraksi mol pelarut. Nah, kalau XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Ini XT, ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa untuk dapetin XP, ya, XP itu adalah mol pelarut dibagi dengan mol total. Mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Sama ya. Berapa perbandingan anggota Golkar di DPR? Berarti seluruh anggota dari fraksi Golkar dibagi dengan seluruh anggota DPR. Gitu ya. Nah, XT berarti fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ini apa namanya? Ininya. Nah, dari sini ini kita bisa gunakan data ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, nanti mol itu fungsinya adalah untuk mendapatkan fraksi mol, ya. Ya, walaupun bisa juga digunakan untuk mendapatkan molaritas, bisa jadi untuk mendapatkan molaritas. Jadi mol itu bagian besarnya. Nah, kalau ini sudah, gitu ya, berarti berikutnya kita akan masuk ke dalam sifat koligatif larutan. Nah, berarti kita udah masuk nih ke sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan atau SKL. Sifat koligatif larutan itu definisinya adalah ya sifat zat. Kak. Ya. Sorry Kak, tadi boleh ulang ke slide sebelumnya? Saya belum sempat. Screenshot. Ya. Oke. Bentar ya Kak. Oke Kak. Makasih.
Ya. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat zat yang dipengaruhi oleh banyak, ya, atau sedikitnya partikel zat yang terlarut. Ya. Semakin banyak zat yang terlarut, maka sifat koligatifnya makin besar. Semakin sedikit zat yang terlarut, maka sifat koligatifnya akan makin kecil. Gitu ya. Nah, sifat koligatif larutan itu terdiri dari 4. Yang pernah kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, ada yang namanya penurunan tekanan uap, atau kita sebut sebagai delta P, ya, di mana delta P itu, tekanan uap itu didapat dari P0 dikali dengan Xt. Xt adalah fraksi mol zat terlarut, ya. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, atau dalam hal ini adalah air jika tidak dinyatakan lain, ya. Nah, ini tekanan uap pelarut murni. Nah, ini fraksi mol zat terlarut, ya, fraksi mol zat terlarut, gitu ya. Nah, ini delta P. Nah, dari delta P kita nanti bisa dapat pelarutan, ya. Pelarutan sama dengan P0 pelarut dikurang delta P. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa pelarutan itu didapat dari P0 pelarut dikurang delta P. Nah, kalau dengan cara begini, kita perlu 2 langkah untuk mendapatkan pelarutan. Ya, nah, untuk mengubahnya jadi lebih ringkas, maka kedua rumus ini bisa digabung dan kita bisa dapat rumus ringkasannya, bahwa yang namanya pelarutan itu nanti P0 dikali dengan XP, fraksi mol pelarut. Nah, ini rumus ringkasnya. Jadi ketika ditanya pelarutan, kamu nggak perlu nyari dari delta P, kamu bisa langsung dapat pelarutan itu adalah P0 dikali dengan XP. Gitu ya. Nah, dari sini ada catatan yang harus kamu ingat, bahwa catatannya itu yang pertama, ya, kita tahu bahwa nilai P larutan itu pasti lebih kecil daripada P0 pelarut. Betul ya? Kenapa? Karena ini turun. Berarti P larutannya lebih kecil daripada P0 pelarutnya. Yang kedua, ya, sebenarnya kalau diketahui XT, untuk mendapatkan XP itu XT ditambah dengan XP nanti nilainya 1. Ya. XT ditambah dengan XP nanti nilainya 1. Jadi kalau di soalnya adanya XT, kamu mau nyari XP biar langsung, ya tinggal masukin aja XT ditambah XP nilainya 1. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, ada yang namanya penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku atau delta TF, ya, bahwa yang namanya delta TF itu rumusnya adalah M kali KF. Nah, di mana nanti TF pelarutan itu didapat dari TF pelarut dikurang dengan delta TF, gitu ya. Nah, ini yang kedua, ya, bahwa delta TF itu didapat dari M kali KF, dan TF larutan itu didapat dari TF pelarut dikurang delta TF. Nah, lalu M itu apa? M itu adalah molalitas. Molalitas. Gitu ya. KF ini konstanta. Konstanta penurunan, ya, titik beku molal
air. Yang jika tidak dinyatakan lain, nilainya adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Gitu ya, jika tidak dinyatakan lain. Nah, dari sini kita dapat catatan, teman-teman, ya. Catatannya apa? Yang pertama, tadi sama, bahwa yang namanya turun berarti TF larutan nilainya pasti lebih kecil daripada TF pelarut. Yang kedua, ya, jika pelarutnya air, maka nanti TF pelarutnya itu sama dengan 0 derajat Celcius. Air pertama kali membeku pada suhu 0, maka TF larutannya itu adalah minus delta TF. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya, karena 0 dikurang delta TF hasilnya minus delta TF. Kan gitu ya. Nah, ini catatannya. Nah, yang berikutnya, selain penurunan titik beku, ada yang ketiga, namanya kenaikan titik didih atau delta TB, gitu ya. Di mana delta TB ini tinggal rubah aja M kali KB, lalu TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB, gitu ya. M kali KB, lalu di mana TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa M ini adalah molaritas, ya, sama. Molaritas. KB itu adalah konstanta kenaikan titik didih molal air. Jika tidak dinyatakan lain, nilainya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Gitu ya. Nah, lalu ada catatan di sini. Ya. Catatannya adalah yang pertama, karena ini naik, maka TB larutan itu pasti lebih besar daripada TB pelarut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pelarutnya air, maka nilai TB pelarutnya itu nanti sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya itu akan sama dengan 100, TB larutannya akan sama dengan 100 ditambah delta TB. Ya. Itu tinggal kamu masukin. Yang terakhir, kita bicara mengenai P, tekanan osmotik, ya. Tekanan osmotik atau P. Di mana P itu nanti rumusnya adalah M kali R kali T, ya. MRT. Ya. Nah, kamu tahu bahwa P itu didapat dari M-nya itu adalah molaritas. Ini agak beda ya. Kalau tadi molaritas, maka kalau di osmotik ini molaritas. R itu ketetapan 0,082. T itu suhu, berarti derajat Celcius ditambah 273 karena dia harus dalam Kelvin. Gitu ya. Nah, catatan di tekanan osmotik, catatannya adalah yang pertama, ada yang namanya istilahnya isotonis, ya, atau isotonik. Nah, isotonik itu adalah tekanan osmotiknya sama, jadi P-nya sama. Jadi dua zat bisa disebut sebagai isotonik jika PA sama dengan P-nya B. Nah, ini isotonik. PA sama dengan PB. Nah, ini yang keempat. Nah, sampai sini sebenarnya finish, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah ketika kita bicara mengenai larutan, ya, maka larutan itu terbagi dua, ya. Berdasarkan daya hantarnya, maka larutan itu terbagi dua, kan gitu ya. Ada larutan elektrolit, ya.
ada larutan non elektrolit. Ini kamu belajar di kelas 10, makanya kita tidak mempelajari larutan elektrolit di kelas 10 nanti karena dia akan tersinggung sendiri di bidang bab yang lain. Nah, lalu berdasarkan kemampuan elektrolitnya, itu nanti akan terbagi dua. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Kenapa sih dia bisa elektrolit, lalu yang bawah bisa non-elektrolit? Kalau dia elektrolit, maka dia dapat terionisasi, gitu ya. Nah, ketika non-elektrolit, dia berarti tidak dapat terionisasi. Maksudnya apa? Ketika dilarutkan ke dalam air, ada larutan yang ketika di dalam air dia terion. Misalnya NaCl berubah jadi Na+ tambah Cl-. Gitu ya. Tapi kalau ada larutan yang dia hanya berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya itu adalah berubah bentuknya itu adalah dari bentuk padatan, misalnya dari serbuk, nanti dia terlarut berubah jadi aquos, gitu ya. Nah, itu dia cuma berubah bentuk, tetap saja dia non elektrolit, gitu ya, karena dia tidak terion. Nah, yang elektrolit, kenapa dia bisa disebut sebagai elektrolit kuat? Nah, dia bisa elektrolit kuat karena nanti nilai alfanya itu sama dengan 1. Dia disebut elektrolit lemah karena alfanya kurang dari 1, lebih besar dari 0. Nah, dia disebut non-elektrolit karena alfanya 0. Gitu ya. Jadi dari alfanya kita bisa membedakan elektrolit kuat, lemah, atau non. Nah, lalu dapat diketahui dari mana? Ya, misalnya di dalam percobaan dia elektrolit kuat itu kalau lampunya nyala terang, gelembungnya banyak, dia kuat. Kalau lampunya redup, ada gelembung gitu ya, biasanya dia lemah. Kalau elektrolit itu clear, lampunya padam, gelembungnya nggak ada. Jadi yang clear itu kuat sama non. Lemah itu bisa berubah-berubah tergantung berapa ituannya, tingkat alfanya gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu yang masuk ke dalam elektrolit kuat ini yang harus kamu ingat. Ya, yang elektrolit kuat itu nanti dia terdiri dari asam kuat gitu ya, basa kuat sama garam. Ya. Asam kuat itu nanti dia terdiri dari misalnya HCl, HBr, HI, lalu HNO3, H2SO4, HClO4. Ini asam kuat. Basa kuat misalnya dia NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Lalu apa lagi? BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali. Nah, ini yang kuat. Garam itu elektrolit kuat jika garamnya berasal dari 3. Ya. Dia berasal dari asam kuat sama basa kuat, atau garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, gitu ya. Jadi ini garamnya bisa dari asam kuat basa kuat, atau asam kuat basa lemah, atau asam lemah basa kuat. Nah, ini elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit lemah, nanti kamu balik aja. Yang masuk ke elektrolit lemah bisa jadi 1 asam lemah, 2 basa lemah, dan 3 garam lemah. Garam lemah itu dari mana? Garam lemah itu berasal dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Gitu ya. Nah, itu iniannya. Kalau non elektrolit biasanya nanti di senyawa karbon, ya, misalnya alkohol atau glukosa, ya, selulosa, pokoknya senyawa-senyawa karbon ini umumnya adalah non elektrolit. Lalu ketika di soal saya tahunya dia elektrolit atau non gimana? Nah,
ketika di soal, ya, kamu tahunya dia elektrolit atau non, kamu bisa lihat dari nilai alfa, ya. Jika di soal ada alfa, maka dia otomatis elektrolit lemah, ya. Jika di soal tidak ada alfa, ya, tidak ada alfa, maka pilihannya dua. Dia bisa elektrolit kuat, bisa non elektrolit. Ya. Nah, tinggal kamu lihat dia asam, basa, asam kuat, basa kuat atau garam. Kalau masuk ke dalam asam kuat, basa kuat atau garam, maka dia elektrolit kuat. Di luar itu, maka dia non elektrolit. Gitu ya. Oke. Ini apa namanya catatannya. Nah, ketika ada I, maka nanti rumusnya sedikit berubah, ya. Ada tambahan I. Ya, rumusnya nanti yang pertama dia bisa jadi delta P sama dengan Nah, ketika dia delta P, maka nanti rumusnya adalah P0 dikali XP. Di delta P, I-nya nggak di sini. Jadi XP-nya kamu jabarin. NP per NP plus NT kali I. Jadi I itu adanya di zat yang terlarutnya. Yang kedua, kalau delta TF, dia masuk di atasnya. M kali KF kali I. Kalau dia delta TB, berarti M kali KB kali I. Gitu ya. Kalau dia P, berarti M RT. Nah, ini rumus ketika dia elektrolit. Gitu ya. Makanya kamu harus bisa bedain dia elektrolit atau non elektrolit. Oke. Dah, sampai sini ada yang mau ditanya? Kegunaan kamu bisa baca ya. Di UTBK itu yang dia tanya kegunaannya, ya. Tapi kamu bisa baca kalau terkait dengan kegunaan, ya. Misal gini, ya. Ini mau di screenshot, silakan. 3, 2, 1. Oke ya. Nah, saya pindah. Kegunaannya di UTBK yang muncul adalah kegunaannya. Nah, kegunaan dari koligatif. Nah, nih. Ya. Ini kegunaan dari sifat koligatif larutan. Ya. Campuran pendingin. Nah, misalnya ini buat titik beku, cairan anti beku, titik beku, cairan salju, situ titik beku, membuat cairan fisiologis, ini osmotik, ya. Desalinasi air laut, ini osmotik balik. Nah, itu kegunaan dari sifat koligatif larutan. Ada banyak sih. Misalnya ada apa namanya? Kalau pengawetan, nah itu juga bisa digunakan untuk apa namanya? Kenapa namanya? Kalau pengawetan titik beku gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu banyak yang bisa kamu dapatkan. Kalau ini hukum Raoult, ya. Raoult itu membagi melakukan percobaan untuk sifat koligatif. Nah, ini hasilnya. Yang tidak putus-putus ini adalah pelarut, yang putus-putus itu larutan.
Nah, bisa saja nanti kurvanya ada 3, terus putusnya ada 2 gitu ya, dan lain sebagainya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang namanya zat itu terdiri dari 3 bentuk, ada padat, ada cair, ada gas. Berarti kalau dia padat, maka ini kita anggap dia membeku gitu ya. Nah, ini titik beku, membeku. Kalau gas, nanti dia menguap atau titik didih gitu ya. Nah, makanya yang B ini bisa kita turunin ke bawah gitu ya. Ini nanti di titik ini. Nah, ini kita sebut, oh dia pakainya yang di sininya boleh. Nah, dia pakai yang di sini. Nah, ini kita sebut sebagai TF larutan, titik beku larutan. Nah, yang ini yang putus-putus diambil dari sini ke bawah. Nah, ini disebut sebagai, ini salah ya, TF pelarut yang sebelah pinggir. Ya. TF pelarut. Nah, ini TF larutan. Nah, selisihnya inilah yang namanya delta TF. Selisihnya. Nah, sama kayak ini. Nah, ketika diambil yang ini, maka ini adalah TB pelarut. Nah, ini adalah TB larutan. Selisihnya ini kita kenal sebagai delta TB. Gitu ya. Nah, karena ternyata mendidihnya jadi lebih tinggi, maka kita sebut kenaikan titik didih. Karena ternyata membekunya jadi lebih kecil, maka kita sebut penurunan titik beku. Nah, tekanan uap itu yang mana? Yang ini. Nah, ini kalau kita anggap ini adalah penol pelarut, ya, maka ini adalah pelarutan. Nah, selisih dari penol pelarut dengan pelarutan ini yang kita sebut sebagai delta T. Sebenarnya dari sini kamu sudah cukup untuk kamu mengerjakan soal koligatif larutan, gitu ya. Kita bisa sisipkan rumus-rumusnya di sini. Finish mengenai koligatif. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada kentang. Selesai. Gawat. Peninggalannya Kamu suka kentang memang? Enak. Dan kayak makanan kita berbeda. Aku cuma suka garis, kamu suka. Ada yang mau ditanya? Kalau aku suka makanan. Gak ada? Oh, makanan. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita lanjutkan. Ya. Kita bahas soal yang udah pernah kamu kerjain. Ya. Tadi udah ngerjain soal pretest kan? Nah, kita bahas soal pretest kamu. Nah. Oke, soal nomor 1, jawaban kamu apa? Soal nomor 1, jawaban kamu apa? Tadi. Ada yang udah jawab? Tadi ada yang ingat jawabannya? Aisyah? Saya tadi belum, Kak. Belum. Ica? Udah, Ca? Saya tadi jawab yang D kayaknya, Kak. Kenapa yang D, Ca?
nemunya segitu. Tadi nemunya 180 kalau nggak salah MR-nya. MR 180. Jadi kamu cari X-nya dari rumus empiris ya? Iya. Oke. Aska, sepakat sama Ica? Aska, dapat tadi? Caroline? Aku kayak Ica, Kak. Tapi nggak tahu juga benar atau enggak. Oke. Sebanyak 45 gram zat dengan rumus empiris H2COX dilarutkan dalam 500 gram air, KF-nya sekian. Jika titik bekunya sekian, maka berarti kan saya udah punya titik beku larutan kan? Ya, berarti TB deh tuh. TF larutan itu rumusnya adalah ya, TF larutan itu sama dengan min delta TF. Langsung aja ya. Kenapa? Karena air 0. Gitu ya. Nah, ketika airnya 0, berarti nanti min 0,93. Nanti dapat TF larutannya adalah 0,93. Ini TF larutannya. Saya yang terbalik. Delta TF-nya harusnya 0,93 gitu ya. Kenapa? Karena ini min delta TF sama dengan min 0,93. Nah, nanti delta TF-nya adalah 0,93. Nah, delta TF nanti tinggal masukin gitu ya. M kali KF. Karena ini zat organik, nggak pakai I. Ya. M-nya pecah. Jadi gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali dengan KF. Gitu ya. Nah, tinggal masukin. Ya. Delta TF-nya adalah 0,93. Berarti 93 kali 10 pangkat min 2. Gramnya adalah 45. MR-nya dicari. Dikali 1000 per gram pelarut 500. Ya, dikali dengan KF-nya adalah 1,86 atau 186 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti nanti dicoret. Ya, ini dicoret dapat 2. Ini dicoret dapat 2. Maka nanti MR-nya betul 180. Nah, yang 180 ini glukosa. Ya, C6H12O6. Atau kalau mau digambarin 180 ini sama dengan ini kan. Ya, 2 kali ARH ditambah ARC ditambah ARO dikali X. Nah, ini kan nanti dapatnya 180 sama dengan 30X, maka X-nya nanti dapat 6. Ini dikasih kentang panas. Ini ya. Nah, sampai sini aman? Ada masalah? Nah. Yang nomor 2 ya. Berarti nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2? Chandra? Jawabannya apa, Chan? Tadi saya nggak dapat jawabannya, Kak. Nggak dapat. Diana? 5 gram. 5 gram. Lupa, Kak. Tapi dijawab. Diana? Oke. Ersya? Dapat? Syah? Saya dapatnya 0,05, Kak. Nggak ada dong berarti? Iya. Oke. Suatu senyawa
MR-nya cepet yang tidak dapat menghantarkan arus listrik larutkan dalam 250 gram air benzena ternyata memberikan penurunan titik kuku sebesar 1,024. 1 koma ini ya, bukan 1024. Jika diketahui harga KB-nya sekian, maka berat senyawa yang dilarutkan adalah berapa? Berarti ini beku ya. Ini pakai ejaan lama dia. Kamu kan TF ya. Kalau ini beku. Berarti delta TF M kali KF kan ya. Gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali dengan KF. Gitu ya. Nah, nanti apa namanya? Delta TF-nya itu saya sudah dapat 1,024 berarti 1024 kali 10 pangkat min 3 ya. Gramnya nanti dicari ya. MR-nya itu 100 kali 1000 per 250 kali KB benzenanya 512. Jangan jadiin dia desimal ya biar gampang. Nah, nanti kan ini kamu bisa coret. Ini sisa 1. Nanti kamu bisa coret. Ini sisa 10, kebentuk 10 di sini. Gitu ya. Ini kamu bisa coret. Nanti ini dapat 4. Ini kamu bisa coret. Nanti ini kamu dapat 2. Kamu bisa coret. Nanti dapat 2. Ya. Berarti 10. Kan gitu ya. 10 sama dengan 2X. Maka X-nya dapat 5 gram. Nah, di dalam soal-soal perhitungan gini di kimia, jangan jadi dia desimal, karena kamu akan salah. Jadi kalau dia 0,03, nah 3 kali 10 pangkat min. Gitu. Jadi biar gampang kamu dalam mengerjakan. Sampai sini teman-teman, ada masalah? Aman? Aman. Kita lanjut. Nomor 3, apa jawabannya tadi? Ngerjain. Kamu jawab apa tadi nomor 3? Itu kan gampang. Bisa lah. Ada yang dapat? Esther? Dapat Esther? Iya, Kak. Dapat? Berapa? Saya yang 45. Yang B. 45. Aryo, sama yuk kayak Esther? Kayak saya beda waktu itu. Jawabannya apa ya? Apa jawabannya B ya, Pak? Tadi. Iya, apa jawaban kamu? Oh, B. iya. Saya B. B. Sama ya berarti ya. Saya ingatnya beda. Oke, set. Hai ya. Jawaban kamu apa? Ayah? Ya Kak, yang B juga Kak. Sama? Iya. Oh, berarti semua sama ya? Oke. Saya ikutin. B. Pada temperatur 20, sikloheksana dan toluena mempunyai tekanan uap murni masing-masing 70 torr dan 20 torr. Tekanan uap total larutan yang terdiri dari 50% sikloheksana dan 50% toluena adalah berapa? Tekanan uap total. Berarti P-nya si torr sama P-nya si ini gabungin dong ya. Gitu ya. Cara ngerjainnya gimana? Tekanan uap murni masing-masing. Berarti P larutannya si toluena, misalnya gitu ya. Berarti sama dengan toluena 20 per 20 ya. P0 pelarut kan?
P0 dikali NP ya. XP ya. Kayaknya di situ. Berarti 20 dikali Wow. 50% per 50 ditambah 50 ya. Maka nanti dapatnya ini 10 ya. Coret dapat 2, coret dapat 10, nanti dapatnya adalah 10 tor. Yang kedua, P larutannya si sikloheksena berarti nanti adalah juga P0 dikali dengan XP, berarti 70 dikali 50 per 50 ditambah 50, nanti dapatnya 35. Totalnya itu 45, betul? Atau langsung bisa nggak ya? Kalau langsung. Ya. P total, ya, langsung buat mungkin nggak ya? 20 ditambah 70 dikali 50 ditambah 50 per 100 tambah 100 ya. Ya, kalau langsung ya, ini kan nanti dapatnya 100, ini nanti dapatnya 200. Gitu ya. Nah, yang 200 ini nanti kecoret ya. Nah, ini dapatnya 90. Nanti dapatnya 45 tor. Kalau langsung ya, hasilnya juga akan sama. Betul ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Jawaban kamu apa? Nida? Jawabannya apa, Nida? Lupa kok. Lupa? Pingkan? Pingkan? Apa jawabannya, Pingkan? Ragil? B bukan Oh, sih, B. Kak? B. Pingkan Iya, B. aku juga- Iya. Ragil? 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 Sarah? Iya Kak, aku B Sepakat? juga. B? Oke, Sylvie? Sepakat? Sepakat, Sylvie? B? Titik didih tertinggi berarti TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB, gitu ya. Kalau dia mau tinggi, kan gitu ya, maka syaratnya adalah delta TB-nya harus tinggi. Delta TB rumusnya apa? M kali KB. Nah, kalau delta TB-nya mau tinggi, maka nilai M-nya harus tinggi. Gitu ya. Nah, M itu adalah gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, gram pelarutnya semua sama, berarti ini nggak ngaruh. Jadi kalau ini mau tinggi, cari yang mr-nya rendah, tapi gramnya tinggi. Ya. MR rendah, gram tinggi. Cari yang mana? Kalau yang A, ya, ini berarti 7,1 per 142. 7,1 per 142. Kalau yang B, oh, I jangan lupa, ada I-nya. Berarti kali I. Nah, I-nya pengaruh, gitu ya. Berarti ini I-nya berapa Na2SO4? I-nya 3 ya. Tadi saya lupa ya. I itu
Van Hoff. 1 plus N min 1 kali alfa. Ya. 1 plus N min 1 kali alfa. Nah, ini I. Nah, kalau dia elektrolit kuat, ya. Nah, nanti kalau dia elektrolit kuat, kuat, maka nanti I-nya sama dengan N. Kalau dia elektrolit lemah, berarti I-nya masuk ke rumus yang tadi ya. 1 plus N-1 kali alfa. I-nya itu masuk ke rumus. 1 plus N-1 kali alfa. Kalau dia non elektrolit, maka I sama dengan 1. Karena alfanya 0 ya. Nah, berarti cara nyari N-nya gimana, Kak? Kalau saya punya senyawa AX, BY, maka N itu adalah X tambah Y. Kalau kamu bisa langsung, boleh pakai rumus ini. Tapi kalau kamu nggak bisa langsung, N itu adalah jumlah koefisien ionisasi. Itu N. Ya. Jumlah koefisien ionisasi. Ya. Nah, berarti kalau saya punya Na2SO4, berarti 2Na plus tambah SO4 2 min. Nah, I-nya berapa? I-nya 3. 2 tambah 1. Tapi kalau kamu udah terbiasa, kamu juga tahu di I-nya 3. 2 tambah 1 di sini. Loh, kok bukan ditambah 4, Kak? Karena 4 itu punyanya si O, bukan punyanya SO. Makanya SO4-nya itu satu senyawa yang dianggap dia 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau udah terbiasa, nanti Na2SO4 nilai I-nya adalah 3. Nah, maka kalau delta TB-nya mau besar, maka otomatis nilai I-nya juga harus besar. Gitu ya. I-nya tidak boleh kecil, gitu ya. Nah, yang I-nya besar adalah yang A. Fruktosa, glukosa, sukrosa, ini I-nya adalah 1. Ya, maka otomatis kalau mau aman, kita harus cari gambarannya. Tapi nggak usah dicari total. Ya, cari gambarannya aja. Saya punya A, punya B, punya C, punya D. Yang A itu berarti 7,1 per 142 dikali 3. Yang B 11,7 per 58,5 dikali 2. Yang D 18 per 180. Yang C ya. Yang D 36 per 180. Dan yang E 68,4 per 342. Ya. Kan kalau kita lihat ini nanti dapatnya adalah 0,2. Ini juga 0,2 gitu ya. Nah, ini nanti dapatnya adalah 0,05 kali 3 ya. Ini 0,05. Nah, ini juga 0,05.
ini dapatnya adalah 0,1. Ya. Ya enggak? Nah, 0,2, 0,2, 0,1, 0,05 kali 3 berapa? 0,15. 0,1. Gitu ya. Nah, yang paling gede 7,1 per 142 0,05 betul ya? 71 per 142 kan setengah ya. 0,05 kali 3 0,15. Oh, salah saya. Ini bukan 0,05 ya, kalau yang ini ya. 11,7 per 58,5 0,2 ya. Ya, jawabannya Bogor. Nomor 4, jawabannya Bogor. Aman ya? Nomor 5, sebanyak 1,05 gram senyawa elektrolit AX2 dilarutkan ke dalam air hingga 500 ml. Larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik 12,3 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Maka MR-nya berapa? Massa molekul AX2 adalah berapa? Ya. Nah, berarti karena ini tekanan osmotik P kan? Nah, P itu rumusnya adalah M kali R kali T kali I. Kenapa pakai I? Karena dia bilang ini elektrolit. Karena tidak ada alfa, maka ini saya anggap elektrolit kuat, maka I-nya sama dengan N. Ya, berarti dapatnya berapa? 3. Nah, tinggal kita masukin ya. Berarti 10,5 ya, atau 105 kali 10 min 1 bagi dengan MR dikali 1000 per 500 kali 0,082 82 kali 10 min 3 kali dengan suhunya 27 300 ya. Nah, lalu sama dengan 123 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Nah, nanti kita tinggal ya Kak. Tutup ya, bentar ya. Nah, berarti ini saya ulang. Ya, berarti P sama dengan M R T I ya. Berarti ini alfanya I-nya itu 3 ya. Berarti 10,5 atau 105 kali 10 min 1 ya. 105 kali 10 min 1 kali dengan bagi dengan MR kali dengan 1000 per 500 kali dengan R 0,082 82 10 min 3 kali dengan T 300 dan kali dengan I 3 sama dengan 123 10 min 1 gitu ya. Nah, nanti kan ini saya coret ya. Ya, ini kan nanti saya coret ya. Ini kecoret dengan yang di sini. Yang di sini sisa 1 gitu ya. Yang ini kecoret dapat 2. Lalu apa lagi ya? 82 dikali 3 kan 246 ya. Nah, berarti ini coret, ini dapat 2. Gitu ya. Nah, nanti 2 kali 2, 4. Ya kan? 4 dikali ini jadi 10,5 aja ya berarti ya. Nah, 4 dikali 10,5 nanti dapatnya adalah 42. 42 dikali 3 nanti dapatnya adalah 126 gram per mol. Nah, nanti jawabannya yang C. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman?
Paham, Kak? Oke. Nah, yang berikutnya, bentar ya, kok nge-lag ya? Oke. Yang berikutnya, nomor 6, ini jawaban kamu berapa? B, Kak. B. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik dan elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TBB sama dengan 2 kali delta TBA. Oh, ini pakai perbandingan aja ya. Berarti delta TBA dibagi dengan delta TB-nya si B sama dengan M kali KB kali I ya, per M kali KB. Ya. Nah, nanti delta TB-nya A ini tetap per 2 kali delta TBA sama dengan ya, A itu adalah BaCl2, berarti 416 kali 10 min 2 per 208 ya. 416 kali 10 min 2 per 208 dikali dengan 1 per 2 atau 1000 per 2000 kali dengan I-nya 3 dibagi ya yang non elektrolit 15 per mr itu ya kali 1 per 1. Nanti kan bisa dicoret ya. Ini kecoret, ini kecoret, lalu 416 208. Nah, ini kali 2 416 kecoret gitu ya. Lalu nanti dapatnya adalah 15 per mr itu sama dengan 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti mr sama dengan 15 dikali 10 pangkat 2 per 6. Sama-sama dibagi 3, dapat 5, dapat 2. Nah, nanti dibagi, dapat 50 kali 5, 250. Ya, betul, jawabannya betul. Oke ya. Sama. Nomor 7, jawabannya apa? Larutan yang titik didihnya lebih tinggi dalam pelarut yang sama, maka titik bekunya juga pasti lebih tinggi. Betul nggak? Kalau titik didihnya lebih tinggi, maka titik bekunya jadi lebih. Mau Dila? Kalau titik didihnya lebih tinggi, maka titik bekunya jadi lebih rendah ya. Kenapa? Karena titik beku itu menurun, semakin gede delta TF-nya, titik bekunya makin kecil ya. Ini yang bikin salah. Sebab makin besar molalitas larutan, makin besar kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya. Itu betul. Karena delta TB atau delta TF ini akan berbanding lurus dengan molalitas. Betul. Nah, salah betul, nanti jawabannya yang Depok. Ya, nomor 6, nomor 7. Nomor 8, apa jawabannya?
Larutan 68,4 gram sukrosa, FR-nya 342, dalam 250 gram larutan isotonik dengan 19,2 gram elektrolit biner, ya, FR-nya 84, dalam 500 mili air pada suhu 27 derajat Celcius. Ya. Derajat ionisasi zat elektrolit tersebut adalah berapa? Nah, berarti kita cari nilai alfanya. Ya. Berarti dipakai perbandingan ya. Pi-nya si sukrosa, ya, isotonik sama dengan Pi-nya si biner, atau saya bandingin aja ya, atau jangan deh, sama dengan aja ya, nanti kalau perbandingan kamu bingung. Pi-nya elektrolit biner, nah ini kan M kali R kali T sama dengan M kali R kali T kali I. Nanti R-nya bisa kecoret, T-nya bisa kecoret, karena sama ya. Nah, nanti M-nya saya tinggal masukin gram primer kan, 684 10 pangkat min 1 per MR-nya 342 dikali 1000 per 250 sama dengan 192 kali 10 min 1 per MR-nya 84 kali 1000 per 500 kali 1 plus biner 2 dikurang 1 dikali dengan alfa. Gitu ya. Nah, nanti 10 min 1-nya bisa kecoret. Gitu. Ya. 684 sama 342 dapat 2. 1000 sama 250 dapat 4. 1000 sama 500 dapat 2. Ini bisa kecoret. Gitu ya. Lalu 19,2 sama 4 nanti dapatnya adalah berapa? 48 ya. 48. Ya. Nah, berarti 84 per 48 sama dengan 1 ditambah alfa. Ya, berarti 84 per 48 dikurang 48 per 48 itu sama dengan alfa. Alfanya berarti kita dapat berapa? 84 dikurang 48 nanti dapatnya adalah 36 ya. Betul nggak? Nah, 36 dibagi 48 sama-sama dibagi 8 dapatnya adalah nggak bisa ya. Sama-sama dibagi 12 ya. 3 per 4 atau 0,75. Karena dia minta dalam persen berarti kali 100%. Nanti dapatnya 75%. Bogor jawabannya. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 9, apa jawabannya? Yang udah dapat nomor 9 siapa? Tadi? Aisyah, dapat Aisyah? Enggak, Kak. Mau Dila? Enggak, Kak. Ica? Enggak dapet Kak tadi. Nggak dapat? Bingung di mana? Kristal soda abu di mana? Ini pakein I. Kalau kamu nggak pakein I, ya nggak dapat emang. I-nya 3 ini.
Iya tadi kayaknya nggak pakai I deh, Kak. Nah, sebanyak 114,4 gram dilarutkan dalam 800 gram air. Titik beku larutnya terjadi 2,7 lebih rendah dari titik beku air. Bila KF-nya 1,8, maka nilai X-nya adalah berarti kalau kita apa namanya? Cari gitu ya. Delta TF sama dengan M kali KF kali I, gitu ya. Nah, M-nya adalah gram primer, gramnya adalah 114,4, ya. 1144, itu aja, 10-1 per MR. Delta TF-nya adalah 27 kali 10-1, gitu ya, kali 1000 per 800, lalu kali 18 10-1 kali 3. Nah, nanti ini kecoret, gitu ya. Nanti ini kecoret, nanti ini kecoret, ya. Lalu 18 sama 27 sama-sama bisa dibagi, oh ini aja ya, coret dapat 9, coret dapat 2, coret dapat 4. Berarti MR-nya adalah 1144 dibagi dengan 4, nanti dapatnya 2, 8, 34, 8, 32, 24, 6. 286 MR-nya. Nah, 286 itu adalah yang ini. Berarti 286 itu adalah 2 kali ARNA, ya, ditambah ARC, ditambah 3 kali ARO, ditambah 18X. Itu aja ya, langsung. Nah, ini berarti 2 kali 23, ditambah 12, ditambah 3 kali 18, 3 kali 16, ditambah 18X. Dapatnya 286. Nah, ini kan dapatnya 46. Ini dapatnya adalah 48. Ini dapatnya adalah 60. Nah, ini totalnya adalah 106. Berarti ini dicoret jadi 180. Maka kalau ini dicoret, nanti dapatnya 10. Oh, nilai X-nya yang kekecilan ya. Harusnya X-nya 10. Kok bisa jadi 1,8, 1,14? Nilai X-nya yang dia minta. X-nya harusnya 10. Kamu dapatnya berapa? Satu 1,08, Kak. 1,08. X-nya, nilai X-nya. 1,08 X-nya. Kecil apa? Salah, Kak. Hah? Dapat 1,08 dari mana? Kayaknya 3-nya nggak aku masukin. Jadi selip. Tapi 3-nya nggak kamu masukin juga, saya dapatnya 10 masukin 3. Harusnya kamu dapatnya 3 koma. Nah, saya cek soal aslinya. Nah, ada Bang Agus gak? Aku beli 3.000. Yang lain? Saya lupa sih soal aslinya. Bentar, saya lihat dulu.
Oh, ya udah. Itu bunda bawa ke sekolah. Oh iya, salah masukin dia. Salah aslinya. Harusnya 10. Opsionalnya beda. Oh, Jin. Sama kan? Opsionalnya harusnya jawabannya Bogor. Oke ya. Nah, itu soal yang tadi. Nomor 9 ya. Nah, yang nomor 10 terakhir. Oke. Senyawa BaCl2 dalam larut dalam air, KF-nya 1,8 dan dalam benzena 5,1. Larutan BaCl2 dalam air bersifat elektrolit, sedangkan benzena tidak. Ya, air elektrolit, benzena tidak. Sebanyak 2,08 gram BaCl2 larutkan dalam 250 gram air dan dalam 250 gram benzena. Titik buku benzena adalah 6. Pernyataan berikut yang benar. Berarti cari dulu di dalam air ya. Kalau di dalam air berarti delta T titik beku, delta TF sama dengan gram 208 kali 10 min 1 bagi dengan MR. MR-nya BaCl2 adalah wadaw, berapa? BA berapa BA? Beli mangga campur sirsak bagi rata. BA airnya berapa ya? Teman-teman. 100 berapa BA? Rp137, Kak. 137 ya. 137 tambah 71 208. Oh, pas ini ya. Kali 1000 per 250 kali KF 1,8 kali 3. Kalau di dalam benzena delta TF-nya adalah 208 kali 10 min 1 per 208 kali 1000 per 250 kali KF-nya 5,1. Ya. Berarti kali ini sama ya. Bedanya di sini nih. Ini 5,4 ya. Ini 5,1. Berarti penurunan titik beku BaCl2 dalam air lebih besar ya dibandingkan dengan BaCl2 dalam benzena. Betul ya? Karena 5,4, 5,1. Itu yang pertama. Titik beku larutan BaCl2 dalam air lebih tinggi dari salah. Kenapa? Karena kalau delta TF dalam air lebih besar daripada delta TF dalam benzena, maka pas titik bekunya kebalik. Ya. TF larutan dalam air itu lebih kecil daripada TF larutan di dalam benzena. Ini yang bikin dia salah. Titik beku larutan sama, salah. Penurunan titik beku larutan BaCl2 dalam air sama, salah. BaCl2 terionisasi tapi dalam air tidak. Harusnya dalam benzena yang tidak terionisasi. Berarti jawabannya yang A. Betul. Sampai sini, ada yang mau ditanya?
Nggak ada? Oke. Ini habis. Kok kuncinya D? Ini kuncinya salah. Harusnya kuncinya A. Terus kunci nomor 9 betul B. Di soal aslinya 10. Gitu ya. Nomor 10 nih kuncinya yang nggak pas. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kamu istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita bahas soal-soal lain yang berhubungan dengan koligatif, gitu ya, di sesi yang kedua. Silakan istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi jam 10.30 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Yuk.